Assalamualaikum Ibu Pipit. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita tidak jumpa ya Bu ya? Sekitar 2 bulanan. Bukan 1 tahun ya Pak? Iya betul. Baik Ibu Pipit, pada kegiatan KI 4 ini fokus tujuan untuk pendampingannya yaitu kita akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana nanti saya melakukan observasi nih sama Ibu Pipit. Ibu Pipit mengajar di kelas, kemudian saya observasi di belakang ya. Ibu Pipit itu kegiatan KI 4 ini. Nah Ibu Pipit, saya mau bertanya nih Bu, selama pembelajaran dalam LMS itu Bu, materi apa saja yang sudah Ibu lakukan gitu, capaiannya seperti apa? Yang saya sudah lakukan itu, misalkan yang pertama ya Pak mengenai ini Pak keyakinan kelas, terus yang kedua tentang budaya positif, yang ketiga KSM, kompetensi sosial emosional, terus misalkan yang keempat juga ini pembelajaran berdifferensiasi. Capaiannya sudah diterapkan semua berarti ya di dalam kelas. Alhamdulillah Ibu Pipit, saya yakin ibaratnya kepada Ibu Pipit itu sudah menerapkan semua yang materi Ibu Pipit sudah diperoleh dalam ya, pasti sudah diterapkan semua dalam pembelajarannya. Dan Ibu Pipit jangan sampai ibaratnya tidak berbagi sama rekan sejawatnya. Nah, harus berbagi mengenai entah itu pembelajaran diferensiasi, membuat modul ajar dan lain sebagainya. Keyakinan kelas juga harus dibagi kepada rekan sejawatnya di sini Ibu Pipit. Pasti Ibu Pipit bisa. Nah, untuk kegiatan ini sebelum melakukan pembelajaran, mungkin saya akan tanyakan RPP yang sudah disiapkan sudah Bu? Ada? Kemarin sudah japri ke saya ya Bu, ada revisi sedikit mengenai tujuan pembelajaran. Boleh saya lihat? Boleh gak bersama bayar? Bapak dalam dulu kamu. Iya bro. Untuk lembar observasi ini sudah siap Bu? Sudah? Saya lihat lagi ya. Ini lembar observasi ini berapa observasi ini ya, ada 4 lembar observasi 4, 5, 6, dan 7. Ini saya terima dulu ya Ibu Pipit, saya ambil. Kemudian saya ini mungkin mau minta ini daftar hadir Ibu Pipit. Ada 2 rangkap ya Ibu Pipit. Bawa bukan? Oh iya. Ada rangkap 2 saja. Baik Ibu Pipit, terima kasih. Ini kegiatan awal pendampingan individu mungkin hanya itu saja. Nanti langsung saja kita ke pendampingan. Baik Ibu Pipit, pada kegiatan pendampingan individu ini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah kegiatan observasi, yang mana Ibu Pipit nanti mengajar di kelasnya Ibu Pipit. Saya akan mengobservasi di belakang ya Ibu Pipit. Dan untuk RPP sendiri di situ dengan masalah jam pelajarannya minimal 2 jam ya. Alhamdulillah sudah sesuai Ibu Pipit. Nanti kita tinggal langsung saja ke kelas ya. Kegiatan pra-observasi mungkin saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai dulu Ibu Pipit dalam pembelajarannya apa saja ini? Baik Pak, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan juga unsur kebahasaan dari ungkapan there is dan there are. Terus yang kedua, peserta didik mampu untuk membuat kalimat sederhana dari ungkapan there is dan there are. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat dialog sederhana dan pendek menggunakan ungkapan there is dan there are. Oh iya, ada 3 ya berarti tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan nanti. Untuk area pengembangan yang hendak Ibu Pipit capai ini agar saya dapat membantu, kira-kira di bagian mana nih Ibu Pipit? Ya, area pengembangannya kalau di bahasa Inggris itu kan Pak, anak itu peserta didik kesulitan atau juga banyak mengalami kesulitan dalam mengerti atau kosakata itu masih banyak yang belum mengerti. Jadi saya itu ingin membuat area pengembangan di media yang saya gunakan di pembelajaran saya agar mereka itu lebih tertarik, lebih mau untuk belajar bahasa Inggris seperti itu Pak. Iya benar ya. Jadi gunakan media yang mudah dipahami bagi anak untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, agar mereka lebih termotivasi ya Ibu Pipit. Nah, untuk strateginya sendiri yang akan diterapkan sama Ibu Pipit bagaimana? Ya, untuk strateginya yang pertama saya menggunakan metode pembelajaran saintifik ya Pak, 5M. Terus untuk modelnya saya menggunakan discovery learning. Terus metode saya juga menggunakan tanya jawab dan diskusi. Terus di sini juga saya menerapkan teknik pembelajaran berdifferensiasi Pak. Untuk mengetahui kemampuan anak itu pasti kan Pak berbeda ya
baik Ibu Pipit. Jadi nanti saya mengobservasi Ibu Pipit di dalam kelas, yaitu terkait dengan area pengembangan yang Ibu Pipit ingin kembangkan, yaitu media ya Ibu Pipit, agar pembelajarannya siswa lebih termotivasi. Nanti akan saya fokuskan ke situ ya Ibu Pipit. Nah, baik, terima kasih Ibu Pipit. Langsung saja kita ke ruang kelas ya, untuk melakukan observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning class. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before we are going to study, let's pray together. Okay? Zaza, please. Attention please. Let's pray. Let's pray together. Finish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Zaza. Oke, sebelum kita mulai, I will check attendance first. Who is absent today? Siapa yang hari ini nggak masuk? Dunia, Dana, Rivaldi, oh sampai Angel ya. Oke, udah. Ya sekarang sebelum kita mulai ke materi yang akan kita pelajarin, mungkin mau cek dulu nih materi yang sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Ingat nggak? Iya betul, tentang greeting. Kalian sudah belajar itu, sudah pada bisa semuanya, sudah membuat greeting card. Ada yang berupa digital, ada juga yang berupa manual ya. Oke, sekarang sebelum ke materi yang akan kita sampaikan, kita mau memberikan motivasi dulu ya. Oke. Kita dalam mempelajari suatu pelajaran, misalkan belajar bahasa Inggris, matematik maupun yang lainnya, kalian itu harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara belajar. Kalian harus menyempatkan dalam sehari itu harus belajar. Kalian harus membuat kegiatan kalian, daily activity, agar kalian hidupnya itu terarah. Misalkan kalian bangun jam 5, setelah itu sholat, setelah itu sarapan, bukan mandi, terus berangkat ya, terus sekolah. Setelah itu kalian misalkan mengerjakan PR, itu harus terstruktur ya. Biar apa sih? Biar kalian belajar disiplin. Nanti kehidupan kalian itu akan disiplin sampai ke depannya. Orang yang disiplin biasanya dia menjadi orang yang sukses. Mau nggak jadi orang yang sukses? Jadi kalian harus belajar disiplin ya, terutama disiplin waktu. Saatnya masuk jam pelajaran, kalian harus masuk ke kelas, jangan berada di luar kelas. Itu salah satu disiplin waktu. Oke, sekarang kita akan belajar nih ya. Oke, sebelum kita belajar, kita akan menerapkan teknik stop. Nah, apa itu teknik stop? Teknik stop itu tujuannya adalah biar kalian lebih fokus dalam belajar, agar kalian lebih nyaman, lebih tentram. Oke? Sedikit akan putarkan musik. Sekarang kalian semuanya tetap makan, jangan bereskan badan kalian semua. Tangan berada di atas paha kalian. Duduk yang tegak, boleh menyender, pejamkan mata.
Oke, kalau Anis, kamu rasakan setelah tadi kita tarik napas, keluarkan, apa yang kamu rasakan? Mendengarkan musik relaksasi, apa yang kamu rasakan? Lebih tenang juga. Kalau dia? Lebih rileks, ya. Kalau 1M? Apa? Ya, lebih tenang, lebih rileks ya. Ini tujuan dari teknik stop ini adalah agar kalian bisa lebih rileks, lebih tenang, lebih fokus nanti dalam menerima pembelajaran. Sekarang kalian sudah merasa lebih tenang semua? Sudah lebih rileks? Sudah. Sekarang kalau sudah, kita langsung ke materi saja ya. Oke. Sekarang tadi ada gambar apa aja? Ada mobil, ada sepeda, ada orang, terus? Ya, terus ada apa lagi? Ada helm, benar menggunakan helm. Terus? Kacamata, oke. Nah, di situ ada 2 orang, gambar tadi ada berapa orangnya? 2. Jadi kalau ada 2, penggunanya adalah there are 2 girls. Oke, semuanya boleh. There are 2 girls. Jadi ada 2 wanita, ya pinter. Terus ada apa lagi tadi? Dan there are. Oke, kalian lihat semua di situ penggunaan there is dan there are. Jadi kalau penggunaan there is itu untuk kalimat only one things. Only one things. Hanya satu benda. Oke, for example, a boy, a book. Bahagia, gembira, bosan. Oh, bosan katanya ya. Ada bahagia, gembira, ada yang bingung katanya ya. Gembira, senang dan optimis. Keren ini, senang dan optimis ya. Mengantuk, oh siapa yang mengantuk? Kayak tadi malam udah tidur kayak gini ya. Oke, terus tertarik dan optimis, percaya diri, ya saya senang. Apa nih? Umpet. Ada umpet katanya ya. Senang, happy, nikmat. Apa nih yang nikmat? Belajar aja. Ya. Terus senang dan optimis, percaya, cinta. Oke, jadi dari kalian rasanya ini hampir 90% senang dan bahagia, positif ya. Beberapa persennya ada yang masih bingung, ada yang mengantuk, ada yang apa lagi? Ya, mumet, ya nggak apa-apa. Namanya juga proses belajar ya. Tapi kalian tentunya harus bisa apa ya? Harus bisa membuat diri kalian itu bahagia gitu ya. Kalian harus membahagiakan diri sendiri. Itu penting sekali sebelum membahagiakan orang lain. Kalian harus membahagiakan diri sendiri. Semoga kalian senantiasa bahagia ya.
See you next time. Gimana Ibu perasaannya tadi sudah melakukan pembelajaran? Alhamdulillah lega. Lega ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, pada kegiatan ini pasca observasi mungkin saya akan memberikan pandangan penilaian saya Bu ya, selama melakukan observasi tadi di kelas. Namun sebelumnya saya akan memberikan info bahwa kegiatan observasi ini saya lakukan tujuannya yaitu saya untuk mendapatkan data ataupun informasi secara objektif mengenai tentang CGP saya. Nah begitu Bu ya, nanti saya akan dapat datanya seperti apa. Kemudian ini hasil observasi saya untuk selama melakukan pembelajaran Ibu di kelas ya. Sebenarnya semua pembelajaran itu alhamdulillah sudah dilakukan sangat bagus sesuai dengan RPP yang Ibu buat. Langkah-langkahnya sudah pas seperti itu ya Bu. Dari penilaian saya dari observasi 1, observasi 2 dan 3 di sini. Ini keseluruhan nilainya alhamdulillah bagus. Mungkin ada beberapa perbaikan saja ya Bu ya di sini, yaitu di bagian kegiatan akhir dalam melakukan kegiatan penutup memberikan refleksi atau umpan balik kepada siswa. Di situ masih terlihat terburu-buru ibaratnya Bu ya. Jadi saya lebih harus lebih difokuskan lagi saja santai di situ. Tadi alhamdulillah untuk pengembangannya sendiri di sini untuk pengembangan sasaran pengembangan Ibu sudah alhamdulillah kalau menurut saya sudah bagus ya. Banyak media-media yang Ibu sudah terapkan. Dari ada Infokus, kemudian ada kertas post-it untuk medianya dan yang lainnya itu sudah sangat mendukung. Alhamdulillah menurut saya siswa jadi lebih termotivasi lagi Bu dalam pembelajaran. Itu untuk hasil observasi yang saya lakukan. Dalam kegiatan ini mungkin saya akan bertanya mengenai tentang ini dia Bu. Aktivitas tentang pengembangan diri, rencana pengembangan diri, aktivitas yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nanti di sini sudah ada catatannya ya Bu ya, yaitu kemampuan memberikan motivasi belajar. Nah ini sudah diisi semua, alhamdulillah. Ini perkembangannya semoga saja ini rencana pengembangan Ibu nanti dapat dilakukan dengan maksimal ya Bu ya. Iya. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk kegiatan inti kita sampai di sini saja. Ibu Pipit, alhamdulillah sekarang kita ada di sesi terakhir kegiatan PI ini ya, Ibu Pipit. Saya mungkin akan bertanya tentang kegiatan refleksi saja ya, Ibu Pipit. Menurut Ibu Pipit, hal baik apa nih Ibu Pipit yang sudah Ibu Pipit lakukan dan hal apa yang perlu Ibu Pipit tingkatkan lagi? Baik Pak, hal yang sudah baik yang sudah saya lakukan itu saya berusaha untuk memberikan pembelajaran itu Pak menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa agar mereka itu lebih tertarik lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Yang ingin saya tingkatkan tentunya saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih sabar dalam menghadapi anak, lebih inovatif lagi Pak dalam pembelajarannya agar murid itu menyukai pelajaran bahasa Inggris. Iya benar Ibu ya, ibaratnya harus berinovasi lagi sebagai pendidik. Kemudian nih Bu Pipit, saya melakukan pendampingan individu dari awal sampai akhir. Kira-kira hal apa saja yang dapat membantu Ibu Pipit? Bapak itu sebagai PP kalau melakukan pendampingan individu itu sangat santai, tapi juga selalu memberikan masukan yang baik tentunya untuk saya, memberikan motivasi juga dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS seperti itu. Iya, terkait dengan tugas-tugas di LMS nih Bu Pipit, saya hanya titip pesan saja agar Ibu Pipit selalu bersemangat ya. Iya. Jangan sampai semangatnya kendor mengikuti pembelajaran di LMS bersama Fasil. Fasil kita yang sangat hebat. Ya, insya Allah semangat lagi. Iya benar. Nah Ibu Pipit saya mungkin akan memberikan rencana tindak lanjut ke depan untuk melakukan PI kelima. PI 5 ini insya Allah nanti Ibu Pipit tugasnya itu adalah menjadi seorang observer ya, yang mana nanti Ibu Pipit pilih salah satu guru menjadi pengajarnya di depan kelas, Ibu Pipit di belakang menjadi observer. Sudah paham ya Ibu Pipit untuk kegiatan PI 5-nya nanti seperti itu. Jadinya nanti saya akan berikan penjelasan lagi. Ibu Pipit mungkin sampai di sini dulu saja kegiatan PI 4 ini ya Ibu Pipit. Saya sebagai pengajar praktek apabila terdapat kekurangan ya
Saya mohon maaf yang seikhlasnya. Ya, sama-sama Pak. Iya. Terima kasih juga untuk pendampingan individu keempat ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.